Baik, kita mulai Bapak Ibu. Yeah. Menunggu yang lainnya untuk bergabung. Karena masa PPKM ini kita mungkin boleh dikata tidak pernah ke kampus sampai nanti tanggal 20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Selasa 13 Juli bertepatan dengan 3 Zulhijjah 1442. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kajian kita ya masih berkaitan dengan Idul Adha ataupun udhiyah atau kurban, tetapi ini ada kita kaitkan dengan akikoh ya. Dengan akikoh, karena ada beberapa pertanyaan, bolehkah binatang yang sebenarnya digunakan untuk akikoh itu disembelih bersamaan dengan Idul Adha, kemudian dibagi, dijadikan satu dengan daging Idul Adha, boleh apa tidak? Gitu. Kemudian juga ada pertanyaan, kalau ketika kecil, ketika bayi, belum sempat diakikoi oleh orang tua, bolehkah kita mengakikoi diri kita sendiri? Ya, itu ada beberapa pertanyaan seperti itu. Tentu nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan korban juga. Baik, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang mengakikoi diri sendiri. Ini sebuah pertanyaan yang pernah disampaikan kepada Majelis Tarjih PP Muhammadiyah atau tim fatwa yang disampaikan oleh salah seorang warga Muhammadiyah di Jepara, Jawa Tengah. Jadi dia mengatakan sebagai warga Muhammadiyah di Jepara, beliau berbaur dengan Nah, ada pertanyaan yang disampaikan kepada beliau, kemudian beliau tidak bisa memberi jawaban secara pasti, sehingga beliau tanyakan kepada Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Nah, yang pertama tadi yaitu ketika kecil belum diakikoi oleh orang tuanya, sehingga ketika dewasa apakah bisa mengakikoi diri sendiri? Padahal akikoh itu kan tugas dan tanggung jawab dari orang tua. Tapi karena dia merasa belum diakikoi dan orang tua mungkin waktu itu bisa, apakah karena tidak mampu atau karena wawasan. Karena dulu ya saya waktu kecil juga menyaksikan pemahaman masyarakat kalau bayi lahir itu adanya sepasaran, bukan akikohan.
tapi sepasaran. Pasaran itu malah hari ke-5. Kalau akikoh kan hari ke-7. Jadi hari ke-5 ada kenduri kira-kira begitu, atau paling enggak membagi makanan kepada tetangga-tetangga. Makanannya juga tertentu, biasanya ada gudangan, telur dan sebagainya itu ya, mungkin ada kue-kue sedikit apa gitu. Sebagai iklan pengumuman bahwa seseorang telah lahir atau telah melahirkan anak, sekaligus sebagai sedekah. Nah, adanya baru seperti itu pemahaman masyarakat. Kita tidak tahu asal-usulnya, apakah itu merupakan dari tradisi agama yang lain atau bagaimana ya. Kemudian juga ada setelah sepasaran tuh ada namanya selapanan. Selapanan itu berarti setelah bayi berumur 35 hari atau 7 pasar, 7 pasaran. Jadi 8 dino. Nah, setelah usia 8 dino atau selapanan itu juga mirip-mirip dengan sepasaran tadi, bikin makanan lagi, ada kalanya dibagi, ada kalanya mengundang tetangga kanan kiri untuk kenduri. Itu tradisi masyarakat Islam Jawa dulu begitu, sehingga hampir-hampir tidak ada praktek akikoh. Praktek akikoh. Nah, tentang pertanyaan yang seperti ini, Majelis Tarjih memberikan penjelasannya. Jadi perlu dijelaskan bahwa akikoh itu apa. Secara bahasa, akikoh itu artinya membelah atau memotong. Sehingga hewan yang disembelih pun juga disebut akikoh karena binatang itu dipotong atau disembelih atau dibelah kerongkongannya sehingga keluar darahnya gitu ya. Keluar darahnya. Kemudian daging binatang yang disembelih itu dibagi-bagi kepada tetangga kanan kiri, kepada fuqara masakin. Hampir sama kalau pembagiannya dengan kurban, dan bisa dibagi ketika matang atau dibagi ketika mentah. Kebanyakan kalau akikoh dibagi dalam keadaan matang. Nah, akikoh itu juga ditandai di samping menyembelih, kemudian juga mencukur rambut kepala bayi tersebut, kemudian juga memberikan nama. Ini seperti dijelaskan dalam kitab Syarah Bulughul Maram As-Sun'ani, begitu juga yang disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang bab akikoh. Jadi akikoh itu menyembelih binatang pada hari ke-7 dari kelahiran seorang bayi. Secara syariat, secara syar'i, binatang yang disembelih itu untuk anak yang baru lahir itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga dijelaskan di dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah.
yang ditulis oleh Abu Malik Kamal ya. Jadi akikah itu kita menyembelih binatang pada hari ke-7 setelah kelahiran seorang anak. Niatnya adalah untuk tentu melaksanakan sunnah Rasul SAW, tapi juga ada sebagai ungkapan rasa syukur ya. Jadi sebagai ungkapan rasa syukur. Maka hukum akikah menurut pendapat yang kuat, yang rajih, yang disepakati oleh jumhurul ulama adalah sunnah muakkadah. Nah ini hampir sama juga ya, atau sama hukumnya dengan ibadah kurban sunnah muakkadah. Cuma kalau akikah itu hukum sunnah muakkadahnya dilaksanakan hanya sekali seumur hidup, ketika afdolnya adalah hari ke-7. Hari ke-7. Kemudian beberapa beberapa mazhab seperti mazhab Hambali itu bisa kelipatan 7, 14, 21 dan seterusnya. Jadi yang rajih hukumnya adalah sunnah muakkad didasarkan kepada hadis Nabi dalam riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Dalam hadis itu dikatakan Rasul bersabda, "Man wulida lahu waladun fa ahabba ayyan suka anhu fal yansuk." Barang siapa yang dikaruniai anak dan ingin beribadah atas namanya, maka hendaklah ia beribadah. Nusuk itu beribadah dalam bentuk menyembelih binatang. Dalam bentuk menyembelih binatang. Sehingga ibadah yang bernama nusuk, nasak, mansak, itu ya akikah, ya kurban, itu adalah bagian dari ibadah yang disebut dengan nusuk. Maka fal yansak, maka hendaklah dia laksanakan nusuk itu, yaitu dengan menyembelih binatang untuk akikah. Adapun tentang pelaksanaan akikah, jadi akikah disyariatkan pada hari ke-7 tadi ya, dari kelahiran anak. Beberapa mazhab seperti mazhab Hambali, mungkin juga mazhab yang lain di kalangan Syafi'iyah juga begitu, kelipatan 7. Hadis Nabi SAW yang menyebut hari ke-7 itu, dan ini yang paling kuat ya, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suhu. Diriwayatkan oleh Imam 5. Imam 5 itu biasanya ada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, kemudian 1 Ahmad. Nah, menurut Imam At-Tirmizi, hadis ini sahih. Jadi disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Kullu gulamin, setiap bayi yang lahir, murtahinun bi aqiqatihi. Bisa dibaca murtahinun, bisa juga murtahanun. Jadi anak yang lahir itu murtahinun, tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yaumas sabi. Nah, tergadai itu kemudian menjadi terbebas dari ketergadainya itu dengan disembelihnya binatang pada hari yang ke-7 sebagai tebusan. Tuzbahu anhu yaumas sabi wa yusamma fihi, kemudian juga diberi nama wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukur rambut kepalanya.
Jadi ini dalil bahwa akikah itu yang paling kuat adalah dilaksanakan pada hari yang ke-7. Jadi memang ada beberapa pendapat tentang pelaksanaannya. Selain hari yang ke-7, setidaknya ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, tadi saya sebutkan dari ulama-ulama mazhab Hambali yang mengatakan bahwa pelaksanaan akikah boleh di hari-hari kelipatan 7, 14, 21, dan seterusnya. Ya. Dari kelahiran anak tersebut, orang tuanya mungkin tidak mampu mengakikahi, maka dia bisa tidak harus di hari yang karena pada hari ke-7 tidak mampu, maka bisa diundur hari ke-14, 21, dan seterusnya. Nah, pendapat ini didasarkan kepada riwayat Baihaqi. Dari ada hadis riwayat Baihaqi disebutkan al-aqiqatu tuzbahu li sab'in. Al-aqiqatu tuzbahu li sab'in wa li arba'a asyrata wa li ihda wa ishrina. Ini hadis Baihaqi menunjukkan secara rinci ya. Akikah itu disembelih pada hari yang ke-7 dan pada hari ke-14 dan juga pada hari ke-21. Jadi kalau yang pertama bisa ke-14 dan ke-21. Bahkan bisa dan seterusnya gitu ya. Kelipatan 7. Kemudian pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'iyah, menurut mereka akikah tidak akan gugur atau hilang penundaannya sampai akikah itu dilaksanakan. Meskipun oleh dirinya sendiri. Nah, jadi di sini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang lain tadi, bolehkah mengakikahi dirinya sendiri tadi ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i tidak terbatas kelipatan 7. Yang penting kapan mampunya melaksanakan akikah, termasuk akikah itu dilaksanakan oleh dirinya sendiri. Mereka mazhab Syafi'i ini berhujjah atau beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Anas. Ini hadisnya juga dari Baihaqi juga ini ya. Dari Anas yang menyebutkan bahwa Nabi SAW baru melakukan akikah untuk dirinya sendiri setelah beliau menjadi Nabi. Jadi, disebutkan dalam hadis Baihaqi itu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'dan nubuwah. Nah, ketika belum jadi nabi, belum masih kecil ya. Nabi lahir saja sudah ditinggal oleh ayahnya ya. Ayahnya sudah meninggal. Abdullah sudah meninggal ketika Nabi Muhammad berada dalam kandungan berusia 2 bulan. Maka ketika lahir sudah nggak punya ayah. Tinggal ibunya. Kemudian umur 2 tahun atau 4 tahun ibunya meninggal. Kemudian ikut neneknya umur 6 tahun. Neneknya Abdul Muthalib meninggal. Kemudian ikut pamannya Abu Thalib. Nah, melihat itu kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar Nabi belum diakikoi, Muhammad belum diakikoi. Maka beliau mengakikoi dirinya sendiri. Ini dalam hadis Baihaqi ya. Jadi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'dan nubuwah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan dirinya sendiri setelah beliau menjadi nabi. Hadis riwayat Baihaqi. Nah,
menurut majelis tarjih, akan tetapi hadis yang kedua atau kedua hadis dari Baihaqi tersebut diperselisihkan keotentikan atau kesohihannya oleh para ulama. Hadis Baihaqi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah di atas dinilai dhaif karena sanadnya terdapat Ismail bin Muslim al-Makki yang didhaifkan oleh Imam Ahmad, juga oleh An-Nasai dan Abu Zur'ah. Demikian juga hadis Baihaqi yang sebelumnya tadi yang apa namanya bisa ke-14 atau ke-21 ya. Jadi itu juga dinyatakan hadisnya dhaif karena ada seorang perawi yang namanya Abdullah bin Al-Mukharrar yang tokoh ini oleh beberapa ahli hadis dinyatakan lemah keperiwayatannya. Di antaranya oleh Imam Ahmad sendiri, tadi juga Imam Ahmad juga menyebutkan, dan Imam Ad-Daruqutni. Nah, Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang tidak hanya dhaif tapi batil. Nah, karena Baihaqi meriwayatkan dari jalur namanya Abdullah bin Al-Mukharrar tadi dari Qatadah, dan Al-Baihaqi menyebut hadis ini adalah hadis yang mungkar. Oleh karena itu menurut hemat pendapat majelis tarjih, hadis-hadis tersebut ya apa namanya lemah untuk dijadikan hujjah, dijadikan dalil. Maka majelis tarjih berpendapat atau berkesimpulan bahwa yang pertama, hukum akikoh adalah sunnah muakkad dan waktu pelaksanaan akikoh adalah hari ke-7 dari hari kelahiran bayi. Ini adalah apa namanya qaul atau pendapat yang rojih, yang paling kuat ya, yang paling kuat. Jadi kalau hari ke-7 nggak mampu ya sudah gitu ya. Jadi di sini akikoh itu ya dilaksanakan pada hari yang ke-7 dan hukumnya sunnah muakkadah. Sehingga kalau hari ke-7 nggak mampu melaksanakan, sudah. Yang kedua, yang dituntut untuk melaksanakan ibadah akikoh adalah orang tua dari bayi yang dilahirkan. Sehingga seseorang tidak perlu mengakikahi dirinya sendiri. Ini apa namanya kesimpulan fatwa dari majelis tarjih seperti itu ya. Jadi majelis tarjih berpegang kepada dalil yang kuat. Nah, dua hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, bahkan Baihaqi sendiri meskipun meriwayatkan juga menyatakan hadisnya, dia menyebut hadisnya batil. Hadisnya apa namanya kalau Baihaqi menyebut hadisnya mungkar. Yang menyebut batil tadi adalah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi yang menulis syarah kitab Muslim, bukan Imam An-Nawawi yang dari Banten, Al-Bantani, bukan. Jadi ini tentang akikoh. Akikoh dilaksanakan yang sahih, yang rojih pada hari ke-7. Hukumnya sunnah dan sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Maka bagi yang mampu silahkan laksanakan. Orang tua mempunyai anak di hari yang ke-7 punya kemampuan, laksanakan akikoh. Untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing atau domba. Bayi perempuan 1 ekor kambing atau domba. Itu
ketetapan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingin berbagi lebih banyak lagi, bolehkah kalau kita menyembelih lebih banyak dari yang ditetapkan tadi? Tentu boleh. Jadi mungkin kalau 2 ekor kurang cukup, kurang mencukupi, koleganya banyak. Apalagi cuma 1 ekor. Karena bayinya perempuan, maka boleh ditambah yang lainnya. Apakah menyembelih kambing-kambing yang lainnya atau beli daging yang lainnya. Tapi kalau yang pokok adalah seorang bayi laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing domba, 1 orang bayi perempuan disembelihkan 1 ekor kambing atau domba. Dan melakukannya pada hari yang ke-7 sekaligus pemberian namanya, artinya mengumumkan nama itu di hari yang ke-7 itu juga, dan mencukur rambut kepala dari bayi tersebut. Ini dari persoalan yang pertama. Kemudian persoalan yang kedua berkaitan tentang bolehkah seorang menyembelih akikah itu dibarengkan dengan kurban. Nah, sebenarnya dari kesimpulan majelis tarjih yang tadi, bahwa majelis tarjih berkesimpulan akikah itu yang bernilai ibadah, bernilai sunnah itu hari ke-7. Hari ke-7. Maka otomatis kalau dibarengkan dengan korban, ya kecuali kalau hari ke-7-nya itu pas hari-hari menyembelih korbannya. Misalnya hari ke-7-nya pas 10 Dzulhijjah, hari ke-7-nya pas 11, 12, 13 Dzulhijjah, mungkin bisa saja menyembelihnya dibarengke dengan menyembelih korban. Tapi kalau hari raya itu tidak berbarengan dengan hari ke-7, maka pendapat majelis tarjih itu ya tidak bisa. Jadi majelis tarjih saya mute all dulu biar enggak terganggu dengan suara lain. Saya bacakan saja jawaban majelis tarjih itu. Mengenai pertanyaan yang kedua, yaitu menyembelih akikah bersamaan dengan korban, kira-kira gitu ya. Sebenarnya dari jawaban tersebut sudah terjawab bahwa akikah disyariatkan hari ke-7 dan akikah terikat dengan waktu kelahiran sang bayi. Dan tidak ada tuntunan akikah ketika sudah melebihi 7 hari dari kelahiran bayi. Jadi tuntunan yang soreh dari sunnah Nabi nggak ada. Kelipatan 7 itu tidak ada. Yang ada hanya hadis dari Baihaqi, dan Baihaqi sendiri mengatakan hadisnya mungkar. Imam Nawawi mengatakan hadisnya batil. Imam Ahmad dan Nasai mengatakan hadisnya dhaif. Jadi akikah tidak dilaksanakan sesudah melebihi 7 hari dari kelahiran bayi, maupun tatkala seseorang sudah dewasa mengakikah diri sendiri, itu juga tidak ada tuntunannya langsung dari Nabi. Jadi hadisnya tadi kan dhaif. Sementara ibadah kurban dapat dilaksanakan setiap tahun sekali. Ya, setiap datang bulan Dzulhijjah,
yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Maka apabila hewan sembelian akikoh dimaksud adalah untuk akikoh yang sudah lewat dari 7 hari kelahiran bayi atau untuk mengakikoi orang dewasa, alangkah baiknya jika disarankan untuk dialihkan niatnya sebagai hewan kurban sekaligus. Jadi, karena kalau diniatkan untuk akikoh sudah tidak memenuhi persyaratan syar'i, maka lebih baik kalau mau dibarengkan dengan kurban ya sudah niatnya dialihkan menjadi niat untuk berkurban. Kalau akikoh tadi niatnya adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah dengan datangnya lahirnya seorang bayi. Sedangkan kurban ini melaksanakan perintah dari Al-Quran, fasolli lirabbika wanhar, dan juga melaksanakan perintah dari hadis Nabi, meskipun tidak dalam bentuk kalimat perintah, tapi dalam bentuk kalimat pernyataan yang menunjukkan perintah yang sangat kuat. Man lahu sa'atun walam yudokhi fala yaqrabanna musallanna. Barang siapa yang punya keluasan rizki di hari nahar 10, 11, 12, 13, tetapi dia tidak mau berkorban, tidak mau menyembelih korban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ini menunjukkan bahwa Nabi mengekspresikan ketidaksukaannya atau kebenciannya kepada orang yang sebenarnya mampu tapi tidak mau berkorban. Maka tadi dikaitkan itu orang yang mau mengakikoi dirinya sendiri atau mengakikoi yang lain tapi sudah lewat dari 7 hari, apalagi sudah dewasa, inginnya akikoh tapi dibarengke korban. Daripada seperti itu, majelis tarjih berpandangan ya sebaiknya langsung saja alihkan niatnya sebagai kurban, sebagai korban. Namun jika akikoh tersebut memang bertepatan dengan waktu penyembelihan korban, karena lahirnya misalnya seminggu sebelum tanggal 10, jadi tanggal 10 pas hari ke-7, atau hari ke-7-nya pas tanggal 11, kemudian menyembelih akikohnya dibarengke dengan korban, kemudian pembagiannya juga begitu, dibagi mentah, dicampur dengan pembagian korban, maka menurut pendapat majelis tarjih, hal itu tidak mengapa dilaksanakan bersamaan dengan penyembelihan korban. Itu boleh-boleh saja. Misalnya penyembelihan juga dilaksanakan oleh keluarga sendiri misalnya ya. Dia berkorban 1 ekor kambing, kemudian juga menyembelih untuk akikoh, misalnya anaknya laki-laki 2 ekor kambing. Karena pas hari ke-7-nya, pas hari nahar itu, dia nyembelih 3 ekor kambing misalnya. Yang 1 kurban, yang 2 akikoh, kemudian dibagi. Nah itu yang seperti itu dibolehkan. Tapi kalau sudah lewat dari 7 hari, ya lebih baik semuanya diniatkan untuk kurban saja. Nah, menjadi ibadah kurban yang makbulah insya Allah. Jadi seperti itu. Nah, perlu diketahui juga bahwa tidak dibenarkan menyatukan niat akikoh dengan niat korban dalam satu sekaligus ya. Jadi niat nyembelih 1 ekor kambing tapi diniatkan untuk akikoh dan korban itu tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, dalam hal ini satu hewan tadi disembelih untuk 2 niat, itu tidak boleh, akikoh dan korban.
karena keduanya memiliki ketentuan yang berbeda satu sama lain, yaitu berbeda tentang ketentuan waktu, syarat-syaratnya, dan lain-lainnya, yang tidak ada nas Al-Quran atau hadis yang menyatakan bahwa akikoh dan kurban dapat disatukan. Jadi dalam tuntunan Quran maupun sunnah tidak ada nas yang bisa membenarkan, menyatukan antara akikoh dan kurban. Tapi kalau tadi melaksanakannya dibersamakan, yang kebetulan bareng hari ke-7 dengan hari nahar, maka menyembelih untuk akikoh sendiri, untuk kurban sendiri, itu masih bisa dibenarkan. Ya. Tapi kalau satu yang disembelih hanya satu, diperuntukkan 2 niat, itu yang tidak dibenarkan. Dan yang ketiga adalah ketika yang akikohnya itu sudah lewat dari 7 hari. Itu lebih baik diniatkan untuk kurban sekalian, bukan untuk akikoh. Itu pendapat dari Majelis Tarjih, Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Jadi kalau kita lihat dalam tuntunan akikoh yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih juga, bahwa pembagian daging akikoh itu bisa dibagi dalam bentuk daging mentah, bisa juga dibagi dalam bentuk daging matang. Jadi mengundang pesta makan akikoh atau membagi makanan hasil masakan daging sembelihan akikoh, itu dua-duanya dibolehkan. Itu tentang pelaksanaan akikoh, ya, pelaksanaan akikoh. Jadi kalau hukumnya tadi, ya, hukum akikoh dan hukum kurban, qadarullah hukumnya sama, sunnah muakkadah. Cuman kalau akikoh hanya sekali saat bayi berumur 7 hari dari kelahirannya. Jadi hari ke-7 dari kelahirannya. Sedangkan kalau kurban sunnah muakkadah setiap tahun ketika memiliki keluasan rizki pada hari-hari nahar. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat kami jelaskan berkaitan dengan antara akikoh dan udhiyah, akikoh dan kurban. Jadi kedua-duanya kalau hukumnya sama tadi, sunnah muakkadah, tetapi dari segi waktunya yang berbeda. Kalau akikoh sekali seumur hidup di saat bayi umur 7 hari dari kelahirannya, dan kewajiban yang memiliki kewajiban adalah orang tuanya. Sedangkan kalau kurban tidak sekali seumur hidup, ya, tetapi sunnah muakkadah setiap tahun selama memiliki kelebihan rezeki. Nah, terkait ini pada pertemuan yang lalu PP Muhammadiyah dan Majelis Tarjih, karena ada bencana, misalnya bencana gempa seperti tahun 2006 yang lalu, bencana tsunami, dan bencana-bencana yang lain seperti gempa yang terjadi di NTB, kemudian Sulawesi Tengah beberapa tahun yang lalu, dan juga bencana non-alam seperti pandemi ini. Ketika ada orang-orang terpapar pandemi, kemudian ekonominya jatuh, dan sebagainya, perlu santunan yang mendesak, maka Majelis Tarjih bagi orang yang memiliki kemampuan terbatas
apakah dia berkorban atau menolong orang yang yang sangat membutuhkan pertolongan, maka kalau menolong orang yang terkena bencana, itu lebih penting dan hukumnya itu adalah wajib. Sedangkan menyembelih korban adalah hukumnya sunnah muakkadah, maka berdasarkan kaidah fikih taqdimul aham minal muhim dan taqdimul wajib minas sunnah, maka ya kalau kemampuannya terbatas hanya bisa salah satu saja, maka diprioritaskan untuk menolong, mungkin uangnya itu untuk menolong dalam bentuk memberikan pengobatan atau memberikan makanan atau yang lain-lainnya gitu ya. Tetapi kalau memiliki kemampuan keluasan rezeki yang lebih, bisa melaksanakan dua-duanya, ya itu lebih bagus. Menolong iya, berkorban juga iya. Itu yang harus kita pahami, kita pahami dari surat edaran dan fatwa. Jadi bukan merubah korban menjadi sedekah bencana, bukan seperti itu. Dan bukan dana yang dialihkan menjadi sedekah untuk bencana itu bisa menggantikan korban, juga tidak. Nah, ini karena persoalan prioritas saja. Nah, prioritas mampunya hanya salah satu, maka dia diprioritaskan untuk memberikan pertolongan. Tapi kalau bisa melaksanakan dua-duanya, tentu itu yang lebih ahsan, lebih afdal, lebih baik. Nah, kalau korban itu dilaksanakan oleh kepanitiaan, bolehkah kepanitiaan mengalihkan? Panitia tidak boleh mengalihkan ibadah korban kepada ibadah yang lainnya, ibadah sedekah dan sebagainya, tanpa persetujuan sohibul korban atau mudhohi. Nah, kalau mudhohinya atau sohibul korbannya dihubungi dan menyepakati karena ada prioritas, maka itu baru dibolehkan. Kalau enggak, ya jangan dipaksakan. Inginnya berkorban, ya dia berkorban, laksanakan korban, gitu ya, laksanakan korban. Jadi itu tentang perbedaan antara akikah dan kurban atau udhiyah. Saya kira waktunya sudah tinggal 1/4 jam. Saya akan membaca beberapa chat yang masuk, pertanyaan ya. Ini yang bisa saya lihat chat yang masuk itu, yang pertama dari Bu Main Sufanti, yang pertanyaannya, sekarang banyak jasa penyembelihan akikah sampai siap disedekahkan dalam bentuk hantaran lengkap. Saat menyembelih, apa ada sunnah sebaiknya pemilik menyaksikan penyembelihannya atau menyaksikan dan tidak sama saja? Jadi begini, urusan menyembelih antara akikah dan korban itu hampir sama. Yang pertama, orang yang berkorban, afdalnya dia sendiri yang menyembelih. Begitu juga orang tua yang mengakikah anaknya, tentu yang afdalnya orang tua itu sendiri yang menyembelih. Jadi orang yang melaksanakan ibadah akikah dan ibadah korban itulah yang menyembelih. Tapi tidak semua orang siap untuk menyembelih, berani menyembelih, gitu ya. Maka bisa
dilaksanakan oleh orang lain, apakah orang itu bayaran? Kalau orang itu juru sembelih bayaran, maka orang yang berkorban tadi menyiapkan biaya untuk membayar orang yang menyembelih. Begitu juga yang melaksanakan akikah. Kalau yang menyembelih itu harus profesional dibayar, ya. Nah, tentang ketika disembelih orang lain, apakah seorang yang berakikah untuk putri putranya atau berkorban harus menyaksikan? Harus tidak. Tapi afdalnya menyaksikan, tapi kalau nggak bisa menyaksikan juga nggak mengapa. Ya. Jadi apa namanya, seperti kalau kita haji itu membayar dam, ya, membayar dam, menyembelih juga itu ya, mengeluarkan darah itu juga menyembelih itu ya. Itu juga afdalnya yang menyembelih orang yang membayar dam itu. Tapi dia nggak mampu menyembelih, disembelihkan orang lain. Nah, ya kalau ada biaya dia yang membiayai. Kalau bisa menyaksikan, kalau enggak apa-apa. Jadi sekarang ada jasa-jasa akikah seperti itu. Kita tidak apa namanya, mungkin tidak sampai mampu atau bisa sempat menyaksikan ya. Kita hanya pesan, kemudian nanti datang sudah dalam bentuk masakan ya, dalam bentuk masakan. Apakah itu dalam bentuk tengkleng atau gulai atau sate dan sebagainya ya. Jadi biasanya sudah seperti itu, bahkan sudah komplit ya. Tidak hanya masakan dagingnya saja, tapi juga kelengkapan yang lainnya. Ada nasinya, ada mungkin lauk pauk pendamping yang lainnya, ada kuenya kan gitu. Nah, itu ada buahnya, itu sudah di apa namanya, dilengkapi oleh jasa penyembelihan akikah seperti rumah akikah apalagi ya. Itu ya boleh-boleh saja. Tapi ya mestinya seorang yang melaksanakan jasa akikah itu harus betul-betul dapat dipercaya dia melaksanakan sesuai syariat ya, sesuai syariat. Menyembelihnya di hari yang ke-7 gitu ya, di hari yang ke-7 sampai kemudian prosesnya membaginya mungkin ya di hari itu juga kalau bisa. Kemudian yang kedua, saiki Pak Joko Pak Priyanto. Pak Joko Priyanto. Pak Priyanto supir itu ya, bukannya? Bolehkah orang yang ya, Pak. akikah ikut kurban? Bolehkah orang yang belum akikah ikut kurban? Ya, akikah dan kurban itu dua hal yang berbeda. Jadi tidak syarat prasyarat ya, tidak menjadi syarat orang yang berkorban harus sudah diakikah oleh orang tuanya. Ya. Tadi kan sudah jelas itu ya. Jadi kalau orang tuanya dulu karena enggak memiliki pemahaman yang baik tentang agama, kemudian kita ini tidak diakikoi, atau dulu orang tua kita enggak mampu, kemudian kita tidak diakikoi, ya sudah, itu sudah selesai. Urusan kita sudah selesai. Urusan akikah sudah selesai karena tidak mampu, dan akikah itu yang apa? Yang afdolnya adalah yang rojihnya tadi yang hari ke-7. Di luar hari yang ke-7 dalil-dalilnya adalah lemah, dalilnya dhaif. Jadi kalau ada yang melaksanakan di kelipatan 7 ya monggo saja, itu yang dia meyakini itu baik. Tapi intinya kalau lewat hari ke-7 nggak mampu ya sudah selesai. Nah, oleh karena itu orang yang tadi belum diakikah oleh orang tuanya ketika dewasa dia memiliki kemampuan untuk berkorban, ya dia berkorban. Jadi orang yang belum diakikah atau tidak diakikah ketika kecil
dia berkorban, boleh dan sah korbannya. Bukan hanya boleh, memang dianjurkan untuk berkorban kalau punya keluasan rezeki, hukumnya sunnah muakkadah. Yang berikutnya dari Bu Yuliani Prastianingrum. Untuk pembagian daging akekah, apakah boleh dalam bentuk daging mentah seperti korban atau justru yang afdal dalam bentuk daging matang, mungkin maksudnya gitu ya, atau yang afdal dalam bentuk masakan jadi. Ya. Jadi ini tidak ada ketentuan yang pasti. Tentu kalau dalam bentuk masakan yang matang dan komplit, orang yang menerima sudah tinggal menikmati, ya itu lebih bagus gitu ya. Orang yang menerima tinggal menikmati. Tapi kalau dibagi mentah ya boleh juga. Mungkin orang yang menerima mentah dia akan lebih bebas untuk mengolah dagingnya itu seperti seleranya juga monggo. Jadi itu dua-duanya dibolehkan. Dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, Ustadz Samsul ini memiliki kemampuan menjelaskan yang enak. Sulit cari tandingannya. Ini bukan pertanyaan. Berikutnya izin bertanya dari Wildan Hanif Amri Mawa apa ini? Di saat pandemi melaksanakan korban akan menimbulkan kerumunan, akan sangat riskan untuk keselamatan banyak orang. Apakah diperbolehkan korban itu dilaksanakan oleh jasa penyembelihan? Namun akan tetapi akan ada tambahan biaya jasa penyembelihan. Itu tentu dengan jasa yang profesional, higienis, menghindari kerumunan itu tentu yang lebih bagus ya. Dalam beberapa minggu yang lalu sebelum masuk Dzulhijjah ya, saya sempat diundang oleh sebuah radio dan iNews TV ya, iNews TV dialog yang diinisiasi oleh Sekretariat DPRD Jawa Tengah dengan narasumber dari unsur DPRD ada, dari Dinas Peternakan Provinsi ada, dan dari kampus saya, dari kampus atau dari ormas keagamaan yang mewakili saya. Dari Dinas Peternakan menganjurkan ya di masa pandemi ini apalagi, yang pertama agar binatang yang disembelih, binatang kurbannya betul-betul binatang yang sehat ya. Betul-betul binatang yang sehat, bahkan dianjurkan untuk ya memiliki SKKH, surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan yang ada di sekitar itu. Ya, kalau bisa begitu bagus, kalau enggak paling tidak ada orang-orang yang memiliki keahlian untuk melihat bahwa binatang itu sehat atau tidak. Kemudian supaya tidak terjadi kerumunan ya tadi, menyembelihnya di tempat yang profesional, dalam hal ini adalah RPH, rumah pemotongan hewan, tentu ada biaya tambahannya. Cuma persoalannya menurut beliau ini Dinas Peternakan sendiri mengatakan rumah potong hewan di Jawa Tengah itu jumlahnya sangat tidak memadai kalau untuk melayani seluruh pelaksanaan penyembelihan kurban di Jawa Tengah. Kata beliau, RPH di Jawa Tengah itu hanya sekitar 75 titik, 75 tempat. Berarti tidak setiap kecamatan ada. Kalau setiap kecamatan ada, mungkin bisa sampai ratusan, mungkin itu pun belum bisa memadai, meskipun misalnya setiap kecamatan mesti harus ada rumah potong hewan.
Maka jalan keluarnya ya bagaimana panitia penyelenggara penyembelihan itu mengatur sedemikian rupa tempatnya relatif tertutup, ya. Kemudian tidak boleh orang yang tidak berkepentingan itu ikut nimbrung di dalamnya. Jadi ini yang menjadi kewajiban para panitia, ya bisa menyelenggarakan dengan bisa menghindari kerumunan. Jadi yang tidak menjadi petugas dilarang atau ya ditahan untuk tidak menonton dan sebagainya. Jadi penyembelihan korban edisi pandemi tanpa penonton misalnya seperti itu. Nah, itu kalau bisa diusahakan semaksimal mungkin itu lebih bagus. Kemudian bolehkah akikah atau korban dengan kambing domba betina? Ya sebenarnya domba atau sapi untuk korban itu yang betina itu dibolehkan. Cuman yang afdol, yang lebih bagus adalah yang jantan, karena yang betina ini kan untuk perkembangbiakan, ya, untuk pengembangbiakan binatang kita itu. Jangan sampai cures istilahnya, ya. Itu juga kemarin disampaikan oleh Dinas Peternakan juga begitu, ya. Jadi binatang-binatang yang akan digunakan untuk penangkaran, untuk pengembangbiakan sebaiknya tidak disembelih pada waktu korban. Maka diutamakan yang jantan tadi. Berikutnya Bu Farida, kalau korban kan satu keluarga satu, anak saya 4, belum berkeluarga, apakah sahibul korban atas nama saya tiap tahun ibunya walaupun dibiayai oleh anak-anak yang sudah kerja? Ya, itu yang penting kan sahibul korban itu dalam satu keluarga itu satu, itu sudah mencukupi. Bisa atas nama kepala keluarga atau ibu, istri, atau anaknya, pokoknya salah satu dari keluarga itu sudah mencukupi. Tapi kalau masing-masing ingin berkorban sendiri-sendiri ketika semuanya mampu, bapak sendiri, ibu sendiri, 4 anaknya korban sendiri-sendiri, itu ya baik saja. Itu afdol juga, bagus juga, meratakan pembagian korban kepada jumlah yang lebih banyak. Ya, sama ini ya. Jadi satu keluarga satu ekor atau satu keluarga satu bagian dari 1/7 sapi, ya. Kalau sapi misalnya 7 orang, maksudnya per orang itu juga sekaligus dengan keluarganya. Jadi pada dasarnya seperti itu. Mau diatasnamakan siapa dari keluarga itu silahkan saja. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, waktu sudah habis. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Nuhun Pak Ustadz ilmunya. Hatur nuhun sangat Pak Ustadz. Nuhun Prof. Selamat beraktivitas
di rumah masing-masing dan jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Iya. Insyaallah.